Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di nama dulu yang saya tahu Lubuk Amat. Lubuk itu biasanya tempat banyak ikan. Maka ada pepatah, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi kalau banyak ikan situ disebut dengan lubuk. Karena banyak di situ buaya disebut lubuk buaya. Karena banyak di situ amat, itu Lubuk Amat. Saking banyaknya nama Amat di kampung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Lubuk Amat sampai naik ke atas, kalau kita menghitungnya dari tepi laut, dari mulai Silobonto naik ke atas sampai ke Batu Pikir, sampai ke Serbangan, itu adalah batas yang diserahkan oleh Tengku Adil. Tengku Adil salah seorang kerabat Kesultanan Asahan. Waktu itu belum ada lagi Indonesia, namanya Kesultanan Asahan. Kesultanan Asahan ini salah satu orang besarnya namanya Tengku Muhammad Adil. Gambarnya ada saya cetak. Tengku Muhammad Adil ini mendengar ada ulama yang baru pulang dari kota Makkah, namanya Syekh Abdurrahman. Dia tinggal di Sikosat Mati. Lalu kemudian berjumpalah Tengku Muhammad Adil ini dengan Syekh Abdurrahman di Tanjung Balai. Sampai di Tanjung Balai diserahkannya lah tanah. Wahai Tuan Syekh Abdurrahman, aku serahkan kepada engkau tanah yang belum dihuni manusia, masih hutan rimba, dari mulai Serbangan sampailah kepada tepi laut Muara sana. Jadi kalau dikilometerkan itu sekarang berkisar antara 20 sampai 15 kilometer. Tanah ini semua diserahkan ke Syekh Abdurrahman. Masuklah Lubuk Amat ini, masuklah Silobonto. Kalau di kecamatan kan itu sekarang 2 sampai 3 kecamatan. Ini cuma Syekh Abdurrahman waktu itu tidak mengurusnya ke Badan Pertanahan Nasional. Kalau diturusnya lah itu, maka dia akan menjadi orang yang sangat kaya, pemilik tanah. Karena waktu itu masih zaman penjajahan Belanda. Lalu kemudian saya sekarang kembali kemari ke tempat kelahiran saya, tempat saya dilahirkan, dibesarkan, tempat perjalanan saya. Hari ini datang bersilaturahim. Memang setiap tahun saya pulang 2 kali, 3 kali, paling tidak sekali pulang. Biasanya menyambut bulan suci Ramadan, kenduri almarhumah emak. Karena memang itu yang selalu dilakukan oleh emak saya dulu. Setiap mau bulan puasa dia pulang membuat kenduri. Maka tahun ini pun kami pulang bersama adik saya, anak keponakan, istri, semua hadir datang. Di samping salah satunya ingin menyambung silaturahim, dan kebetulan pula ada salah seorang dari kakak saya, Hajah Nur Aini, akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Silaturahimnya dapat, balik kampungnya dapat, kendurinya dapat, ziarah kuburnya dapat, dan mengingatkan jamaah pun juga dapat. Berceramah udah saya bolak-balik, membuat haul sudah, haul Syekh Abdurrahman, menyantuni fakir miskin dan du'afa sudah kita laksanakan selama 4 tahun. Jadi imam di masjid sudah, menuntut ilmu sudah, ikut merenovasi masjid sudah, membuat ceramah tabligh akbar sudah keliling. Tapi ada satu lagi cara yang belum kita tempuh, yaitu mendudukkan saudara kita, kerabat kita, orang yang kita anggap amanah untuk duduk di anggota legislatif DPRD Kabupaten Asahan. Jadi kalau ada orang bertanya, apanya maksud Ustadz Somad ini? Bapak Ibu bisa menjelaskan. Ustadz Somad itu ingin supaya semua cara untuk berdakwah ini dilakukan. Berceramah, dakwah. Jadi imam masjid, dakwah. Membangun masjid, dakwah. Menyantuni fakir miskin, membagi beras sembako, dakwah. Tapi ada dakwah yang lebih hebat lagi, yaitu duduk di anggota legislatif
karena duduk di situ menentukan. Duit APBD untuk asahan bisa ditarik ke Silau, bisa ditarik ke Lubuk Amat kalau kita duduk di situ. Kalau mengumpamakannya macam orang duduk di tempat pesta memegang centong belanga. Kalau kita yang megang kan mudah kita membagi. Selama ini gambar berserak-serak, orangnya kita tak kenal, entah datang dari mana, tiba-tiba datang 5 tahun sekali. Tapi mau tak mau, suka tak suka kita pilih juga, karena kita tinggal di negara demokrasi. Nah sekarang sudah ada orang kampung kita, nasab keturunannya jelas, tahu kita nenek moyangnya, dekat dengan kita, maka kita ajak jamaah, andai tolan, kawan, sahabat. Kenapa? Karena ini mempertaruhkan nama baik kampung kita, nama keluarga kita. Kalaupun tidak ada hubungan nasab, maka paling tidak, kata orang Melayu, ada bau-bau serai kemanginya. Kalau kata orang Betawi, ada bau-bau bacangnya. Sedikit banyak ada hubungan-hubungan kita dulu. Kalaupun tidak juga ada hubungan nasab, hubungan keluargaan, hubungan pernikahan, maka paling tidak dari mulai atuk kita dulu, ayah emak kita sekarang tinggal di tanah ini. Tanah ini dulu termasuk tanah yang diperjuangkan oleh Syekh Abdurrahman. Lalu apa hubungan Kak Nur Aini dengan Syekh Abdurrahman? Syekh Abdurrahman ini menikah, punya istri namanya Siti Aminah. Siti Aminah ini punya anak perempuan. Syekh Abdurrahman ini punya istri namanya Hajah Siti Maryam. Siti Maryam ini melahirkan anak perempuan pertama namanya Siti Aminah. Siti Aminah itulah kakak kandung Syekh Muhammad Ali. Siti Aminah ini punya anak perempuan nomor 5, itulah dia Hajah Jareah. Hajah Jareah ini punya anak perempuan, itulah kakak sepupu kami, Kak Nur Aini. Mak saya nomor 10, Hajah Jareah nomor 5. Nah, jadi kami ini sepupu, mak kami adik-beradik, dan omak kami ini adalah anak kandung Siti Aminah. Siti Aminah anak kandung Syekh Abdurrahman. Kalau nanti ditanya orang apa hubungan nasabnya ini, karena saya di beberapa tempat banyak juga orang kenalkan saya masih keturunan Syekh Silau, kata dia. Baru saja saya baru balik dari Batubara, datang orang bersalaman, kenalkan Ustaz Somad, saya ini keturunan Syekh Silau. Saya tanya, kau dari puak yang mana? Pokoknya keturunan lah, kata dia. Kalau ada nanti orang mengaku, maka dia mesti berasal dari 6 puak. Puak yang pertama Siti Fatimah, puak yang kedua Siti Ruqyah, puak yang ketiga Siti Aminah, puak yang keempat Syekh Muhammad Ali, puak yang kelima Siti Hadiah, puak yang keenam Abdul Latif. Karena 6 itu saja anak keturunan Syekh Abdurrahman yang punya cucu cicit sekarang. Cucunya saya hitung semua 40, cicitnya banyak sekali, apalagi sampai ke bawah. Kami ini yang keempat. Nah, ini saya sebutkan bukanlah untuk membanggakan, menyombongkan diri, tidak, apalagi saya dari pihak perempuan, tapi untuk menjelaskan kalau ada orang bertanya apalah hubungan Ustaz Somad itu, kenapa dia pulang. Bapak Ibu dari Lubuk Amat, kita sekampung sehalaman bisa menjelaskan itu insya Allah. Jadi semua yang saya jelaskan ini bukan untuk Bapak Ibu, karena Bapak Ibunya sudah paham insya Allah. Tapi kalau ada orang bertanya, bisa kita memahamkan orang lain. Kira-kira kalau ada orang Kisaran, orang Medan, orang Tanjung Balai yang bertanya, Bapak Ibu bisa tak menjawab? Dari bunyinya tak bisa nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ambil contoh begini. Saya berceramah di masjid berapi-api. Mari kita tolong fakir miskin, mari kita bantu orang yatim. Hanya di ceramah, habis ceramah saya tak sanggup lagi. Sejak tahun 2019 sampai 2024 ini, kami cuma bisa membantu 200 paket satu tahun. Itu pun dibantu oleh jamaah. Tapi kalau kita punya kekuasaan, kita bisa buat banyak. Itulah pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang baik, orang kampung kita, keluarga kita, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau saya pribadi tak ada yang saya cari, saya tak mau jadi apapun, tidak apa untuk saya itu, tak ada. Tapi saya berpikir tentang Silau. Lalu kenapalah sepupu ustadz yang ustadz dukung, yang ustadz pilih, tak ada yang lain.
Saya sudah bolak-balik menengok, tak ada orang Silau pernah datang ke saya menghadap, Ustaz Somad, aku mau mencalek, tolong Ustaz dukung aku. Tak pernah. Jadi saya terpikir, kenapalah Ustaz mesti mendukung sepupu Ustaz? Kenapa tak Ustaz langsung mencalek? Kalau saya mencalek, balik saya ke Silau, tinggallah sekolah, tinggallah keluarga, tinggallah kita membangun pendidikan juga di Riau. Saya berkeliling. Dalam 1 tahun saya datang ke provinsi itu sekali, dari mulai Papua sampai Maluku, Tidore, Ternate, sampai Kalimantan, sampai Sulawesi, sampai Brunei, sampai Malaysia, sampai Sabah, Sarawak. Jadi setahun saya datang sekali, saya berkeliling. Adapun beberapa daerah memang saya memilih orang lain, saya mendudukkan orang karena ini bermanfaat untuk dakwah. Jadi dakwah itu tidak selamanya ceramah, ibu pun juga berdakwah. Ibu yang punya anak, ibu berdakwah dengan mendidik anak-anak ibu. Bapak-bapak juga berdakwah dengan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita di Lubuk Aman ini, insyaallah. Dalam skop kecamatan Silau Laut, dalam skop kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kedatangan saya ini untuk menjelaskan. Adapun yang ingin ditanyakan terkait masalah, tidak hanya masalah ini saja, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah akikah, bisa ditulis di kertas atau pakai mikrofon nanti dibagi, karena ceramah udah banyak, di YouTube pun banyak ceramah. Tapi ada yang mengganjal di pikiran jamaah, saya mau bertanya tentang ini Pak Ustadz, itu nanti kita akan bahas dalam tanya jawab insyaallah. Saya sampai kelas 2 SD di Silau, lahir 1977, sampai kelas 2 di An-Najah tahun 1986 saya meninggalkan Silau, umur 9 tahun. Lalu sejak itu merantaulah, kisaran sampai 90 sampai 95 di Medan, 96 di Riau, 98 ke Mesir, 2002 pulang, 2003 di Malaysia, 2004 sampai 2006 di Maroko, 2007 sampai 2008 di Jakarta, 2008 sampai 2024 ini balik ke Riau. Saya sebetulnya dulu berat saya untuk balik ke Silau, di samping jaraknya jauh karena kesibukan dan lain sebagainya. Tapi pandai almarhumah emak saya ini, dia berpesan nanti kalau aku mati kuburkan di Silau. Jadi mau tak mau, suka tak suka, kami wajib balik setahun sekali, karena memang begitu pesan dia. Maka begitu dia meninggal tanggal 11 Rajab 18 Maret 2019, dibawalah jenazahnya ke Silau, dimakamkan di samping makam atuk saya, Tuk Lobai Udin, dan setiap tahun pun kami datang berziarah. Begitu rupanya takdir suratan, sejauh mata memandang, di hari petang tetap juga pulang. Dan pulangnya kami ini mudah-mudahan mendatangkan rahmat dan barokah, bukan membuat pertikaian dan konflik. Kehadiran saya di Silau Laut, di Lubuk Amat, saya ingin kedatangan yang selama ini kami pusing masalah agama ini bisa kami tanyakan ke Ustadz Somad, karena itulah tujuan kita belajar agama. Banyak pertanyaan-pertanyaan di internet, banyak yang ingin kami tanyakan, kami tak bisa berjumpa Ustadz yang hebat-hebat di Medan, tak bisa kami undang ke Silau Ustadz. Maka bisa langsung, kalau ada yang mau ditanyakan sekarang belum ada muncul, nanti bisa dikirimkan melalui kakak saya Kak Ani, Kak Nur Aini, kirimkan ke beliau, nanti dia akan kirimkan ke saya bisa jawab melalui tulisan atau biasanya melalui voicemail, melalui suara saya kirimkan pertanyaan terkait masalah-masalah agama. Karena kalau masalah politik banyak orang menjawabnya di YouTube, di internet, tapi kalau masalah agama ini jawabannya kadang banyak tapi tak sesuai dengan mazhab kita. Kita ini mesti berpegang dalam 3. Dalam masalah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Asy'ari. Dalam masalah fikih kita adalah mazhab Syafi'i. Dalam bidang tasawuf kita adalah Imam Al-Ghazali. Dalam bidang tarekat Syekh Silau itu 2. Yang pertama tarekat Naqsabandiyah, diambilnya dari Syekh Sulaiman Zudi di Jabal Abi Qubais. Tarekat yang kedua adalah tarekat Syattariyah, diambilnya dari Syekh Daud
Abdullah Fatani, orang Patani Thailand Selatan, meninggal di kota Taif. Kuburnya di samping makam Ibnu Abbas. Panjang umur, sehat badan. Kalau bisa sampai ke Makkah, singgah ke Taif. Di Taif itu ada masjid namanya Masjid Ibnu Abbas. Di samping itu ada makam Ibnu Abbas. Di samping makam Ibnu Abbas itu ada makam Abdullah Daud bin Abdullah Fatani. Itulah guru Syekh Abdurrahman Silau mengambil tarekat Sattariyah. Tapi yang dikembangkannya di Silau bukan Naqsabandiyah. Tak sama dengan Besilam. Besilam itu Syekh Abdul Wahab Rokan mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Sulaiman Zudi. Syekh Sulaiman Zudi mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Sulaiman Al-Qarini. Syekh Sulaiman Al-Qarini mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi. Al-Kurdi karena dia keturunan suku Kurdi dari Kurdistan. Naqsabandi karena dia mengambilnya dari Imam Bahauddin An-Naqsabandi dari Uzbekistan yang sekarang masuk jajahan Rusia dulu, sekarang sudah memerdekakan diri. Kenapa tidak diajarkannya di Silau itu Naqsabandiyah? Karena Naqsabandiyah ini perlu suluk. 10 hari 10 malam tak bisa mengurus kelapa, tak bisa mengurus sawit, tak bisa mencari ikan. Nah, maka Syekh Abdurrahman Silau menengok kurang cocok kalau di Silau itu Naqsabandiyah, karena bersuluk 10 hari itu berat, apalagi suluk 40 hari. Maka diajarkannya Sattariyah yang tidak perlu pakai suluk, hanya sekedar merutinkan zikir saja habis maghrib dengan habis subuh. Nah, ini kita mesti tahu, karena kita ini sekarang mungkin generasi yang ketiga yang berjumpa. Dulu mungkin onyang-onyang kita, atuk-atuk kita, ayah dan ibu saya pun tak jumpa, karena almarhumah mak saya lahir tahun 50, sedangkan almarhum Syekh Abdurrahman meninggal tahun 1941. Kalaupun mereka jumpa masih kecil, belum sempat mengambil ilmunya. Syekh Muhammad Ali meninggal tahun 1990. Waktu itu saya kelas 6 SD, umur 13 tahun. Jadi kita ini hanya generasi belakangan. Dan anak-anak kita pasti bertanya, tinggal dari mana? Lubuk Amat. Lubuk Amat itu masuk mana? Masuk Silau Laut. Silau Laut itu ada ulama besar. Iya, paling tidak kita tahu menceritakannya sekelumit, sekeping, dan ada yang kita bawa untuk kenang-kenangan yang menjadi cerita. Karena hidup ini adalah bagian daripada cerita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini yang paling mulia, ini yang paling mulia nasabnya? Tidak. Dulu memang yang paling mulia itu nasab orang Quraisy, karena dia keturunan dari Nabi Ismail anak Ibrahim alaihissalam. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, Allah tidak menengok nasab, Allah tidak menengok warna kulit. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok rupa kamu, wala ila suwarikum, tak menengok badan kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok Allah adalah hati kamu. Jadi kalau hati kita bersih, insya Allah Allah memandang hati kita yang bersih. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang yang hatinya tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah pengantar dialog kita pada petang hari ini. Kalau sudah ada kertas-kertas yang mau dijawab, saya jawab, nanti menyusul pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang lain. Aqulu qouli hadza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bagaimana cara menjaga iman, terlebih lagi remaja di era milenial? Anak yang ibu kandung itu lahir dalam keadaan muslim. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah kata Abdullah, kata Abu Hurairah artinya Islam, fitratul Islam. Jadi ibu kalau melahirkan anak ibu itu sudah Islam. Ibu hanya perlu menjaganya saja supaya dia tidak kafir, tidak murtad. Bagaimana cara ibu menjaganya? Itulah mengapa saat menghamilkan itu disuruh membaca Quran, disuruh bersolawat, dan saat anak itu lahir bapak mengazankannya ke telinga kanan. Nah, itu maknanya tiap hari azan itu masuk ke telinga, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah masjid kita cantik, tak ada halangan lagi. Tidak ada alasan masyarakat sekitar Masjid Istiqomah untuk tidak ke masjid.
masjidnya bagus, pakai keramik, kamar mandi, toilet bagus, air ada, pakai AC pula. Jadi tidak ada alasan. Jadi syarat istiqomah yang pertama adalah bagaimana suara azan itu masuk ke dalam telinga 5 kali sehari dan disambut seruan azan itu. Ini cara menjaga iman. Jangan pernah sendirian, mesti berjamaah. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Karena kalau berjamaah insya Allah dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berjamaah insya Allah kita istiqomah. Kalau sudah istiqomah insya Allah husnul khatimah. Itu sepaket yang 4 itu. Pertama hijrah, yang kedua jamaah, yang ketiga istiqomah, yang keempat husnul khatimah. Kenapa orang tidak husnul khatimah? Karena tidak istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tidak berjamaah? Karena tidak hijrah. Nah, jadi bagi kita yang sudah hijrah bertaubat, kita tinggal menjaganya berjamaah. Setelah berjamaah insya Allah kita istiqomah. Setelah istiqomah kita husnul khatimah. Medsos, kita mesti berjamaah di medsos. Grup-grup WhatsApp-nya grup yang baik-baik. Kalau dia pakai FB, Facebook, Facebooknya yang di follow, yang dikonfirmasi yang baik-baik. Kalau dia pakai Instagram, Instagramnya isinya yang bagus-bagus. 5 sekarang dipakai dalam medsos: FB, Twitter, Instagram, Telegram, grup WhatsApp. Nah, itu maksud saya berjamaah. Jadi makna jamaah itu bukan hanya berjamaah di masjid, termasuk berjamaah di sosial media. Kalau isi grup itu hanya berkelahi masalah politik, berkelahi hanya masalah keluarga, keluar dari situ, cari grup-grup yang kira-kira isinya tausiah, mengingatkan kita kepada kebaikan, yang membuat kita kepada baik. Nah, jadi 4 itu kuncinya: hijrah, berjamaah, istiqomah, husnul khatimah, insyaallah. 2. Bagaimana cara supaya masjid kami ini ramai, datang orang untuk sholat. Terlebih lagi saya sebagai remaja terkadang sudah melihat masjid kosong ketika masuk waktu sholat. Masjid dibuatkan paling tidak 3 kali pengajian. Yang pertama pengajian akidah, yang kedua pengajian fikih, yang ketiga pengajian akhlak. Kalau bisa dibuat dari maghrib ke isya. Pengajian akidahnya pakai buku, jangan lagi ceramah tak tentu arah. Pengajian akidah pakai buku Akidah Ahlus Sunnah Kiai Haji Idrus Ramli. Kalau di Pondok Muhammad Az-Zahra kami di Riau, itu saya bacakan khatam ke santri. Tulis saja di internet Akidah Ahlus Sunnah Kiai Haji Idrus Ramli. Isinya sifat 20 wujud kidam bako, pakai bahasa Indonesia. Fikihnya pakai bahasa Indonesia, namanya Fikih Islam Sulaiman Rashid. Harganya 40.000 dulu. Nah, itu dibeli, jamaah punya supaya mengaji. Sedangkan akhlaknya bagus, akhlak ditulis oleh Buya Hamka. Judulnya Akhlak Tasawuf Modern. Tasawuf modern ini bercerita tentang akhlak, membersihkan hati dari hasad, dendam, kesumat. Ini bagus dikaji. Ada yang tidak perlu tabligh akbar, maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu setahun sekali. Tapi pengajian di masjid mesti ada. Habis subuh paling tidak dibacakan 1 hadis dari Riyadhus Shalihin. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, itu hadis-hadis itu dirangkum dalam Sahih Bukhari. Nah, jadi buka Sahih Bukhari, diringkas nanti itu semua dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sudah ada terjemahnya bahasa Indonesia. Jadi habis sholat bacakan 1 hadis. Nah, ini semua untuk mengaitkan hati jamaah. Lalu kemudian hari-hari besar Islam buat perlombaan. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, pengajian ibu-ibu sore Jumat. Nah, jadi ibu-ibu dibuatkan pengajian khusus sore Jumat. Kalau di tempat kami di Riau itu dibuatkan pengajian ibu-ibu pada asar. Habis asar baca Yasin hari Jumat, habis itu tahtim tahlil, habis itu ceramah ustadz, habis itu tanya jawab. Saya mengisi sekali, yang 3 kali lagi ustadz-ustadz yang lain. Nah, jadi masjid tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi orang ada belajar menuntut ilmu. Nah, ini semua insya Allah membangkitkan semangat untuk meramaikan masjid. Bagaimana cara mengajak orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya hingga lupa dengan akhirat? Nah, jadi fenomena dulu
banyak orang tua yang bingung menengok anaknya tak sholat. Sekarang dari beberapa kertas pertanyaan dari tadi malam, tadi pagi sampai sekarang nih, kalau saya tengok fenomena lain, anaknya sholat, orang tua tak sembahyang. Jadi kenakalannya sekarang bukan kenakalan remaja, kenakalan ayah-ayah. Remajanya sudah banyak baik, sudah banyak hijrah, sudah banyak taubat karena medsos ini. Mereka mengaji melalui YouTube, orang tuanya pula yang tak sembahyang. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang tidak baik? Maka tetap mengajak. Kalau kebetulan ayahnya baik, anaknya tak baik, itu nasibnya sama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh baik, anaknya Kan'an tak baik. Kalau kebetulan anaknya baik, ayahnya tak baik, itu nasibnya sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ayahnya tak baik, namanya Azar, penyembah berhala, pencetak berhala, pembuat patung. Tapi Nabi Ibrahim tetap mengajak kepada perbuatan baik. Jadi orang-orang tua ini tetap diajak dengan cara yang santun, didoakan kepada Allah sampai akhirnya dia mati. Setelah dia mati dikirimkan doa, tidak untuk dilawan dan lain sebagainya. Ini tentang menghadapi sibuk dengan pekerjaan. Bagaimana cara menghapus dendam yang sudah lama? Pertama, bangun malam, sholat hajat 2 rakaat. Hajatnya menghilangkan penyakit dendam dari dalam hati. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Tak usah disebutkan. Hajatnya supaya hilang dendam dalam hati, supaya kita tak ada menaruh dendam. Karena penyakit hati itu yang bisa menghilangkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang kedua, sibukkan hati kita, pikiran kita ini dengan agama, sehingga kita tak sibuk memikirkan orang. Ustadz, apa yang Ustadz pikirkan sekarang? Yang saya pikirkan cemana pembagian sembako tetap berjalan, cemana gaji guru, cemana beasiswa siswa yang menghafal Quran gratis. Jadi kalau pikiran saya ini sibuk memikirkan itu, tak sempat saya mikirkan orang. Jadi banyak juga orang datang ke saya, Ustadz, itu kemarin tamu Ustadz yang Ustadz berfoto sama dia itu kami tengok Ustadz posting, iya, itu kan yang ngejek Ustadz dulu, aku tak ingat lagi udah. Itu yang kemarin datang ke rumah Ustadz yang berfoto sama Ustadz, itu kan orang tak baik Ustadz, aku tak ingat. Aku tak sempat memikirkan orang, saking kan sibuknya pikiranku memikirkan. 200 paket sembako mesti lanjut. Anak santri setahun 25 gratis, sekarang udah masuk tahun keempat. Pembangunan asrama 36 kamar lantai, yang di kisaran pula lantai 2. Belum lagi memikirkan sana, memikirkan sini. Ini pula keliling lagi 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin 14 Februari jamaah mesti diingatkan. Untuk calon anggota legislatif Kabupaten Asahan mesti memilih Hajah Nur Aini nomor 3. Itu kok tak sempat mikirkan orang. Jadi kalau ada orang berpikir mau dendam, itu dia tak ada pikiran lain. Sibukkanlah pikiran ini sehingga kita tak sempat memikirkan orang lain. Full isi kepala kita sehingga tak ada sempat lagi menaruh dendam, sakit hati dan lain sebagainya. Nah, ini cara diantaranya. Pertama usaha dari kita, kedua adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan menyambut tarawih. Bagaimana kalau kita masbuk dalam tarawih, tapi kita belum sholat isya? Bisakah kita mengikuti imam yang sedang sholat sunat? Masuk ke dalam masjid, imam sholat tarawih, lalu dia ikut sholat tarawih. Usolli sunnatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Selesai sholat tarawih, baru dia sholat isya. Sholat tarawihnya batal. Karena sholat tarawih itu adalah sholat yang dilaksanakan sesudah sholat isya. Tidak boleh sholat tarawih sebelum sholat isya. Sholat isya dulu, baru sholat tarawih. Masuk dia ke dalam masjid, imamnya sholat tarawih, dia di belakang. Usolli fardal isya arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Imamnya sholat tarawih, dia sholat isya, ikut dia. Apakah sah dia menjadi makmum ini sholat isya padahal imamnya sholat tarawih? Menurut mazhab Maliki tak sah. Karena dalam mazhab Maliki,
imam dengan makmum mesti sholatnya sama. Kalau imamnya sholat sunat, makmumnya sholat sunat. Kalau imamnya sholat wajib, makmumnya mesti juga sholat wajib. Sekarang saya masuk ke dalam masjid. Saya masuk ke dalam masjid, musafir mau balik ke Pekanbaru. Lalu ada nampak saya orang sholat. Saya tepuk bahunya. Saya pun ikut sholat. Allahu Akbar. Selesai sholat, dia bilang, "Bapak tadi sholat apa?" Aku bilang, "Aku sholat zuhur." Lalu kata imam tuh, "Mohon maaf Pak, saya tadi sholat ba'diyah." Imamnya sholat ba'diyah, saya sholat zuhur. Pertanyaannya, sahkah sholat zuhur saya? Menurut mazhab Maliki tak sah. Menurut mazhab Syafi'i sah. Sah imam sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Mana dalilnya? Dalilnya dua. Dalil pertama, Nabi sholat dengan jamaah. Selesai sholat Nabi pulang ke rumah, sahabat Nabi duduk di masjid. Tak lama sesudah itu datang orang kampung. Orang kampung datang berjumpa dengan sahabat Nabi. Mereka ingin sholat sama sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang sudah sholat tadi maju ke depan jadi imam, dan dia pula sholat di belakang jadi makmum. Orang kampung yang sholat di belakang itu sholat wajib, sedangkan sahabat Nabi yang di depan itu sholat sunat, karena dia sudah sholat 2 kali. Maka sholat makmumnya sah. Kenapa? Karena sholat imam itu sholat sunat, sedangkan makmum itu sholat wajib. Saya tadi sudah sholat asar di rumah. Saya sudah sholat asar. Cemana Ustaz sholat asar? Ustaz kan datang kemari baru azan asar. Saya musafir, saya jamak takdim. Tadi saya sholat zuhur, habis itu saya sholat asar. Kalau gitu saya sudah sholat asar, sudah. Lalu saya maju tadi sholat asar. Sholat asar saya yang maju tadi itu bukan wajib, sunat, karena itu sholat yang kedua. Sedangkan makmum ini sholat wajib. Imamnya sholat sunat, makmumnya sholat sah apa tak sah? Kalau tak sah, ulang balik ini semua. Itu dalil pertama. Dalil kedua, waktu Nabi sedang musafir, perang. Waktu perang itu dibuat barisannya 2, 1, 2. Yang barisan depan sholat sama Nabi, yang barisan belakang megang tombak sama anak panah mengawal, takut Nabi ditembak, dibunuh orang. Selesai salam, barisan yang belakang maju ke depan, yang belakang yang di depan mundur ke belakang menjaga Nabi. Nabi sholat sekali lagi. Sholat yang pertama tadi Nabi sholat wajib. Sholat yang kedua ini Nabi sholat sunat. Makmumnya sholat wajib. Itu dalil bahwa imam sholat sunat, makmumnya sholat wajib, sholatnya sah. Menurut mazhab Syafi'i. Apakah amalan-amalan kita musnah apabila suami tidak ridho atau tanpa izin suami, baik amalan sunat atau wajib? Ibu kemarin waktu mengandung anak tinggal puasa 7 hari, menyusukan anak tinggal puasa sebulan. Lalu ini sudah mau masuk Ramadan, sekarang sudah masuk bulan Rajab. Lalu ibu laksanakan puasa qadha, dilarang sama suami. "Bang, aku besok puasa qadha utangku kemarin." Apa kata dia? "Kau jangan puasa." Pertanyaannya, ibu puasa atau tak puasa? Ini diam paham atau diam bingung? Ibu bilang ibu mau puasa qadha, utangku kemarin bang, tinggal 7 hari. Ini udah bulan Rajab, aku takut nanti Sya'ban hilang. Pertanyaannya, kata suami, "Kau jangan puasa." Ibu tetap puasa atau ikut suami? Berarti melawan suami lah. Katanya surga di bawah tapak kaki suami. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada suami kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Jadi yang tak boleh itu adalah puasa sunat. Puasa sunat kata dia, "Kau jangan puasa sunat." Ibu tak boleh. Tapi kalau puasa qadha, puasa nazar, puasa Ramadan, mengganti puasa wajib, puasa kafarat, menebus sumpah, maka itu wajib, kalah kewajiban pada suami. Ibu pakai jilbab, pulang suami ibu, kata dia, "Kau tak usah lagi bertudung, tua kali kau nampakku. Aku mau kau macam artis, rambut kau dicat 3 warna." Ibu ikut suami apa ikut Allah? Ikut Allah. Apa pula buka tudung kepala? Lama
la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas kaedahnya. Jadi kalau ada suami yang mengatakan kau mesti begini, kau mesti begini, kau mesti begini, balikkan ke dia, kau juga mesti begini. Bukan kau aja yang tahu, aku pun tahu juga. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi laki-laki. Nah, ini tentang masalah taat kepada suami. Bagaimana mencari ilmu yang bermanfaat? Ayo kita ke kisaran. Acara apa? Acara pelatihan medsos. Datanglah beberapa anak muda dari Masjid Istiqomah Lubuk Aman, pergi ke kisaran latihan medsos. Sekarang saya tanya, ada tak gunanya ilmu medsos ini? Sekarang jamaah kenal Ustadz Somad itu dari mana? Dari medsos. Cemana membuat channel YouTube, cemana cara memotong video, cemana cara mengedit, bagaimana cara mengupload, bagaimana cara mengelola Facebook, bagaimana membuat akun Instagram, bagaimana membuat TikTok. Oh, ini haram Pak Ustadz. Dia macam pisau. Pisau kalau dipotongkan ke ayam, dipotongkan ke itik. Tapi kalau dipotongkan ke leher. Jadi medsos ini ada ilmu bermanfaat. Datang orang ke menjumpai Bapak Ibu. Ayo kuajarkan kalian. Ilmu apa? Ilmu santet. Sihir, tak boleh belajar ilmu sihir, haram. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat adalah 3 yang mengalir. Kalau masih manusia, yang pertama mengalir waladun solihun, anak yang soleh. Yang kedua ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah yang mengalir. Nah, jadi kalau kita diajak orang untuk menuntut ilmu, walaupun nampaknya ilmunya ilmu umum, tapi kalau dia bermanfaat, maka insya Allah manfaatnya sampai hari kiamat. Ilmu tukang, bagaimana cara memasang AC, bagaimana cara memasang keramik, bermanfaat. Walaupun dia dapat upah dari masjid ini, tapi dia tetap mendapatkan amal jariyah dengan syarat niatnya lillahi ta'ala. Silakan belajar ilmu apa yang perlu dipelajari. Apakah boleh anak perempuan membenci anaknya karena kelakuan ayahnya yang sering menyakiti hati ibunya? Ini paling susah pertanyaannya nih. Anak perempuan membenci anaknya karena kelakuan ayahnya yang sering, ada seorang perempuan benci dia kepada anaknya karena kelakuan ayah si anak ini, laki dia maksudnya, yang menyakiti hati dia. Berbelit-belit dia. Bolehkah ibu membenci anak ibu karena laki ibu menyakiti ibu lalu benci ibu ke anaknya? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dalam Islam tidak ada orang memikul dosa orang lain. Dosa ayah tanggung sendiri, dosa anak tanggung sendiri. Kenapa pula ayahnya bersalah, anaknya yang kita benci? Kalau benci, bencilah ayahnya. Nah, jadi tak boleh kita memikulkan beban kepada orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa alil insani illa ma sa'a. Orang hanya menanggung perbuatan dia saja. Saya hanya menanggung perbuatan saya, perbuatan ayah saya, perbuatan atuk saya. Itu bukan urusan saya. Jadi kita tak boleh zalim pada orang. Ayahnya menyakiti kita, ibu, bapak, saking sakitnya hati sama tetangga, berpesan sama anak, nanti kalau aku mati, anak kau, cucu kau, cicit kau, jangan nikah sama dia, 7 keturunan. Apa salah dia? Atuknya dulu yang salah, cucu cicitnya kan tak salah. Nah, jadi jangan kita dendam kesumat sehingga semua orang salah, satu suku salah, satu orang Jawa yang salah, satu pulau Jawa salah, satu orang Batak yang salah, satu pulau Samosir salah. Itu tidak adil namanya. I'dilu, bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan agar kita bisa dapat mengumrohkan orang tua kita. Apa cita-cita Ustadz dulu? Cita-cita saya tak banyak. Aku mau ke Mesir S1, habis S1 aku mau S2, habis S2 aku mau S3. Kalau udah aku punya ijazah 3, S1, S2, S3, aku mau merantau ke Malaysia, ke Brunei,
aku mau jadi dosen. Kalau aku sudah punya duit, aku akan membawa emak ke Makkah, aku akan menyenangkan dia. Tak ada cita-cita saya yang lain, itu cuman kalau dapat duit nanti aku akan menyenangkan dia. Tak pernah mau cita-cita mau tabligh akbar, mau jadi itu, mau jadi gini, tak ada. Yang penting aku bisa dapat duit menyenangkan orang tua. Maka berpikirlah bagaimana menyenangkan hati orang tua. Kalau ada tanah mau ditanam kelapa, waktu menanam kelapa itu ku tanam kelapa ini menyenangkan hati orang tua. Kalau menanam karet, menanam orang tua. Kalau mencari ikan ke laut, maka niatnya sampai dua dapat. Orang tuanya dapat, diri kita pun dapat. Kalau kita hanya berniat diri kita, orang tua tak dapat. Tapi kalau kita berniat untuk orang tua, dua bonusnya. Orang tua dapat, kita pun dapat. Sesuai dengan kerja kita masing-masing. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa usaha kita, itulah yang kita dapatkan sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Menabung, setorkan, bayarkan sampai niat, insyaallah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Andai sampai niatnya, alhamdulillah. Ada tak niat ustadz yang tak sampai? Banyak sekali. Saya mau almarhumah saya itu menengok pesantren, dia meninggal 2019, saya baru buat pesantren 2021. Makanya setiap saya masuk ke Kisaran disambut sama anak-anak itu, tola al badru alaina marhaban. Yang saya kenang, andailah mak ini masih hidup, ditengoknya lah anak-anak santri ini. Andailah dia masih hidup, ditengoknya lah penghafal Quran nih. Tapi apa boleh buat, tapi niatnya tetap sampai. Nah, maka pernah berbuat terus, jangan pernah bosan. Niatnya insya Allah sampai. Bahkan berapa banyak, niat itu lebih baik daripada amal. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Loh, kok bisa niatnya lebih baik? Karena amal bisa dirusak oleh riya. Amal bisa rusak oleh riya, tapi niat tak bisa dirusak. Maka berniat baik, berbuat baik, insya Allah datang yang baik. Walaupun tak sempat dalam hidupnya, niatnya untuk di akhirat sampai. Beberapa niat saya tak sampai waktu mak saya masih hidup, sesudah dia meninggal baru sampai. Saya punya cucu dari kecil saya asuh. Kalau dipinta ayah, apa saya kasihkan? Tapi sayang kali sama cucu. Kalau tak saya kasih, apa hukumnya? Ibu membesarkan cucu. Setelah cucu ini besar, datang anak ibu meminta, "Mak, ku ambil anakku lagi ya." Kalau ibu punya anak itu anak berbakti kepada orang tua, jangankan anaknya, diri dia kasihkan. Karena kata Nabi, "Anta wa maluka li abik." Hartamu, dirimu punya orang tuamu. Jadi mestinya kalau dia sayang sama orang tuanya, dia akan mengatakan, "Mak, jangankan anakku nih, anakku ini, rumahku ini, buiniku ini, aku pun punya mak, ambillah mak kalau mak mau." Tapi lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain nasibnya. Kalau kebetulan dia keras, kata dia, "Ku ambil anakku ini," maka ibu serahkanlah. Karena ibu mungkin dikasih Allah hanya sekedar membesarkannya. Setelah itu pikirkanlah ibadah ibu. Pikirkan ibu bangun tahajud jam 2 malam, pikirkan puasa Senin Kamis, pikirkan berapa kali berzikir, pikirkan berapa kali baca Quran, pikirkan berapa kali bersolawat. Jangan asik memikirkan cucu sampai tak sempat beribadah. Ingat, mati tak bawa cucu. Berapa banyak sekarang, dulu tak sempat wirid yasin, dulu tak sempat tahlil, dulu tak sempat puasa sunat, gara-gara membesarkan anak. Asik membulu anak, mau sholat kena kencing, mau puasa sibuk. Sekarang sudah tua tak juga lagi bisa beribadah. Kenapa? Anak itu pula menitipkan anak dia. Mati tak bawa anak, mati tak bawa cucu. Almarhumah mak saya tak pernah tinggal puasa Senin Kamis, meninggal hari Senin habis makan sahur. Tak pernah tinggal tahajud jam 2 malam, bangun jam 2 malam berzikir, buku zikirnya sekoper, ada saya simpan sekarang. Sajadah panjang, baca Quran, tak pernah tinggal. Apa kata dia? "Aku kalau mati nanti, amalku nilai yang akan menolong aku. Anak tak menolongku, cucu tak menolongku." Dia keras ke cucunya. Cucu perempuan wajib bertudung, wajib berbaju panjang, wajib sembahyang, wajib ikut puasa. Tapi kalau masalah sayang, luar biasa sayang, diberikannya semua. Tapi lebih sayang dia lagi pada dirinya dengan beribadah. Sibukkan pikiran ibu. Kalau diambil ayahnya, anaknya ini
anak kau mau kau ambil, ambillah, mati tak buat cucu. Kuatkan hati ibu, jangan nangis depan dia. Kalau mau menangis, masuk kamar, kunci, menangislah. Nangis pada Allah SWT, apa yang akan kubawa nanti menghadap Allah SWT. Pikirkan berapa kali hatam Quran, pikirkan berapa kali tahajud, pikirkan berapa zikir sehari, pikirkan berapa selawat, pikirkan apa bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita lakukan jika orang-orang menganggap kita sombong dan tidak mau bergaul sesama tetangga? Semenjak saya menjaga lisan saya kalau saya pikirkan cakap orang, udah lama saya mati. Saya tak pernah mikirkan cakap orang. Saya bercelana, apa kata orang? Masa ustadz nggak pakai sarung? Kalau saya bersarung, apa kata orang? Masa alumni Timur Tengah, tamat Mesir, tamat Maroko tak pakai jubah? Kalau saya pakai jubah, apa kata orang? Masa pakai jubah cuman pakai peci, nggak nyambung? Kalau saya pakai sorban, apa kata orang? Sudah bagus pakai sorban, tapi sayang hidungnya pesek. Saya tak pernah mikirkan cakap orang. Yang penting mana yang cocok menutup aurat. Ku pakai celana, ku pakai baju, ku pakai sorban, ku pakai peci. Komen orang tak ku pikirkan. Zaman dulu yang mengomen kita cuma 4 orang, tetangga depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang kita kunci pagar, kita kunci rumah, kita kunci kamar, duduk kita di dalam, di komen 1 juta orang. Dari mana? Facebook. Buka Facebook, komen. Buka Twitter, komen. Buka Instagram, komen. Buka Telegram, komen. Mati kita komen orang. Saya tak peduli mau dibilang orang somat itu sombong, somat itu pengamuk, somat itu radikal, somat itu tak penting. Yang penting pandangan Allah ke kita. Jangan kita buat haram, jangan kita berzina, jangan kita merampok, jangan kita riba, jangan kita riya, jangan kita sum'ah. Adapun sama orang, say hello dengan tetangga, assalamualaikum, apa kabar, datang ke silau, silaturahim, jumpa, kenduri, buat haul, selesai. Tidak ada yang selamat dari komen orang di dunia ini. Siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat dari lidah manusia, maka dia gila. Sedangkan Nabi Muhammad aja tak selamat dari lidah manusia. Apa kata mereka tentang Nabi Muhammad? Sahir, tukang sihir. Kazab, pembohong. Asatirul awalin, tukang dongeng. Majnun, orang gila. Nabi itu, apalagi kita? Kita bukan Nabi. Nabi rong, Nabi ngal. Jangan pernah berpikir mengikut komentar orang. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keinginan orang sesuatu yang tak akan mungkin kita capai. Bagaimana cara menahan emosi? Kalau emosinya sedang berdiri, duduk. Kalau emosi saat duduk, baring. Kalau emosi, kata Nabi, emosi itu adalah bagian dari kobaran api neraka. Maka memadamkannya dengan wudhu. Sedang emosi, segera ambil wudhu. Saya udah wudhu, Pak Ustaz, tak padam juga. Mandi. Mandi air dingin, madamkan emosi. Sholat sunat. Kalau kebetulan pagi sholat duha, kalau kebetulan malam sholat tahajud, kalau kebetulan macam ini ba'da asar, sholat apa? Sholat sunat tak boleh setelah asar. Membaca Quran, berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sedang marah jangan bercakap. Sedang marah jangan bercakap. Kenapa? Karena kalau kita marah bercakap, yang keluar itu macam-macam. Setelah marahnya hilang, yang tinggal penyesalan. Maka kalau sedang marah itu berzikir, baca Quran. Saya ini emosi, marah. Tapi kalau saya marah, direkam orang, diupload orang, maka saya tahu diri saya jaga supaya jangan marah. Jadi macam mana Ustaz marah? Saya ada satu tim khusus tukang marah aja. Jadi saya di Sumatera Utara ini punya tim Ustaz Abdul Somad. Saya kasih tugas, kamu kerja kau marah aja. Nanti kalau kau tengok ada orang minta foto sekali, kasih foto. Kalau minta 2 kali, kau hamuk dia. Kalau nampak kau nanti ada ibu-ibu dekat, kasih tahu, Bu, jangan dekat. Nanti dikira orang ibu istri Ustaz tuh. Kalau dia tetap juga ngotot, kau tukang marah. Jangan aku marah. Kalau aku marah, tersinggung dia. Saya kemanapun tetap senyum sama orang. Ustaz, iya. Ustaz, iya. Ada tukang marah. Salah satu tukang marah itu tim saya. Ini dia orang. Ini tim Sumatera Utara, namanya Bang Darwis Halomuan Harap. Yang ini Bang Darwis. Berdiri Bang Darwis biar nampak jamaah. Ini tukang marah.
Beliau ini calon anggota DPD. Jadi nanti ibu tanggal 14 Februari buka kertas untuk DPD, tengok mana tim Ustaz Somad yang tukang marah itu. Ini nih, Darwis Alamuan Harahap. Pilih tadi ini. Yang saya bawa nih cuman 2. Yang pertama untuk DPRD Asahan, kakak saya Kak Ani. Yang untuk DPD Bang Darwis. Adapun untuk presiden dan wakil presiden, saya sudah dikasih tahu dalam izin ceramah tak boleh Ustaz sebutkan di mana-mana. Nanti izin Ustaz dicabut. Tapi Bapak Ibu sudah tahulah semua. Udah tahu kan? Yang tidur di rumah saya itu udah tahu kan? Udah cukup, selesai. Duduk Bang Darwis. Yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Apakah boleh ketika ada caleg yang bagi-bagi duit diambil uangnya, jangan pilih orangnya, atau sama sekali jangan ambil uangnya? Karena warga sekarang banyak yang tak percaya dengan caleg. Ketika nanti dia sudah duduk, maka banyak masyarakat yang mengambil duitnya. Ibu bapak termasuk yang mengambil atau yang tak mengambil? Inilah jamaah nih, ditanya bukan dijawab malah ketawa. Duit sogok kalau dimakan hukumnya haram. Ustadz masa seumur hidup Ustadz tak pernah mengambil duit sogok? Tak pernah saya ambil. Duit riba, duit sogok tak pernah saya ambil. Kalau saya ceramah di banknya bank konvensional, dikasihnya duit tak saya ambil. Bohong Ustadz Somad tuh, kemarin saya panitianya diambilnya, memang saya ambil, tapi tak saya makan. Saya masukkan ke yayasan, dibelikan ke beras, ke sembako dan lain sebagainya. Nanti siapapun yang membawa duit sogok kemari, sementara tanggal 14 nanti banyak yang ngasih duit, ambil aja duitnya, nanti serahkan ke saya. Nanti saya belikan ke beras, saya bagikan semua ke fakir miskin. Kalau ibu tak makan, kalau tak ku ambil duit nih Pak Ustaz, tak ku belikan ke beras, aku mati. Pilih mati atau makan duit haram? Tak boleh pilih mati. Dalilnya la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tidak boleh pilih mati. Jadi kalau ada orang ngasih duit, Pak, bilang sama dia, aku nih udah mau mati. Jadi ku ambil duit kau ini, nanti ku belikan beras. Sisanya nanti ku belikan sarden, ku belikan sirup. Tak boleh. Hanya sekedar untuk menyambung hidup. Ada untuk kelebihan lain tak boleh. Ini masuk dalam sogok. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Selalu saya bilang begitu. Maksudnya orang ini memaksa terus, pakai tim-timnya dikasih duit, maka ambil duit itu, serahkan ke masjid Istiqomah supaya dibelikan ke, dipasang keramik itu semua, keramik. Pasang keramik semua lantai itu bersih sampai terpleset jamaah.